Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Baik, kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang al-mufti wal mustafti. Pembahasan tentang mufti, orang yang berfatwa, dan mustafti, orang yang meminta fatwa. Namun sebelum kita mulai, kita ingat-ingat kembali bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika membawakan definisi tentang usul fikih sebagai satu bidang ilmu dari ilmu syar'i, beliau mengatakan usul fikih itu ilmun yabhatsu an adillatil fiqhil ijmaliyah. Usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang dalil-dalil fikih yang global, yang masih umum. Wa kaifiyatul istifadati minha, dan bagaimana cara istifadah, beristinbat, mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Wa halil mustafid, dan keadaan orang yang bisa memanfaatkan dalil. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, dimulai dari bab ini, al-mufti wal mustafti, yaitu membahas siapa yang bisa memanfaatkan dalil-dalil syar'i dari Quran maupun sunnah maupun ijma' dan qiyas. Yang pertama dimulai dengan mufti dan mustafti. Nanti akan ada pembahasan tentang mujtahid juga, karena tidak berbeda jauh. Seorang mufti juga diharapkan dia menguasai standar ijtihad atau malakatul ijtihad, kemampuan untuk melakukan ijtihad. Tapi yang paling utama, yang pertama kita bahas adalah tentang mufti wal mustafti. Ya. Pembahasan tentang mufti dan mustafti ini tidak bisa dilepaskan dari yang namanya fatwa. Fatwa ini adalah produknya. Fatwa adalah produk yang dihasilkan oleh mufti. Mufti orang yang mengeluarkan fatwa. Kemudian isi dari produk atau isi dari fatwa adalah hukum, berupa hukum taklifi atau hukum wad'i. Hukum taklifi berarti nanti bisa haram, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh. Hukum wad'i berarti nanti hasilnya bisa sah, tidak sah. Ini sebab, ini penghalang. Jadi kalau diurut-urut, mufti adalah orangnya yang mengeluarkan fatwa. Fatwa adalah hasil produk dari mufti. Kemudian isi fatwa adalah hukum syar'i. Nah, seperti itu urutannya. Kita bahas dari fatwa. Apa itu fatwa? Fatwa itu secara bahasa adalah al-ibanah. Yang namanya al-fatwa adalah al-ibanah, alias penjelasan. Jadi yang namanya fatwa, seorang mufti itu memberikan penjelasan kepada yang bertanya. Ya, ini fatwa. Atau bisa dikatakan fatwa itu adalah sesuatu yang dikabarkan oleh mufti berupa hukum syar'i. Atau kalau menurut keterangan para ulama usul fikih, yang namanya fatwa adalah al-ikhbaru an hukmin syar'iyyin liman sa'ala anhu. Al-ikhbaru an hukmin syar'iyyin liman sa'ala anhu. Berita mengenai hukum syar'i bagi orang yang menanyakannya. Jadi sebenarnya kita ambil poin penting di sini ya. Fatwa itu berkaitan dengan pertanyaan. Muncul fatwa ketika muncul pertanyaan. Makanya Syekh ketika mendefinisikan tentang mufti wal mustafti, beliau mengatakan al-mufti huwal mukhbiru an hukmin syar'iyyin. Mufti adalah orang yang mengabarkan tentang hukum syar'i. Ya, ini secara ringkas sekali, walaupun ulama yang lain menambahkan liman sa'ala anhu, bagi orang yang menanyakannya. Jadi mufti ini khusus disebut sebagai mufti ketika dia menjawab pertanyaan dari orang. Muncullah fatwa. Kalau dia hanya menjelaskan, mengkaji kitab, menjelaskan hukum-hukum yang dibahas dalam kitab, itu tidak disebut fatwa, itu disebut ta'lim, ya, itu disebut muhadharah, itu disebut tabyin, ya. Tapi bukan fatwa. Kalau fatwa itu muncul atas pertanyaan. Kebalikannya dari mufti adalah mustafti. Wal mustafti huwa sa'ilu an hukmin syar'iyyin. Mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Ya, tentang hukum taklifi maupun hukum wad'i. Hukum taklifi misalnya, Syekh, saya menemukan makanan seperti ini dijual di toko. Bahan-bahannya terbuat dari ini disebutkan. Ya, apa hukumnya memakan makanan tersebut?
Maka syekh atau mufti akan menjawab hukumnya halal. Ya, halal ini hukum, maksudnya apa? Mubah, silahkan, bisa kamu makan, bisa kamu beli. Ya, ketika mengatakan halal bukan berarti silahkan dibeli, anjuran untuk membeli, tidak. Maksudnya adalah boleh, mubah. Ya. Atau ketika ditanyakan lagi, ternyata ada gelatin yang berasal dari babi. Ya, apa jawaban syekh? Hukumnya haram. Ya, ini berkaitan dengan hukum taklifi. Atau nanti berkaitan dengan hukum wad'i, ditanyakan, syekh, saya melakukan ibadah sholat misalnya seperti ini, dijelaskan. Bagaimana sholat saya, apakah sah atau tidak? Oh, sholatnya tidak sah karena kamu meninggalkan salah satu rukun, walaupun kamu lupa tidak melakukannya. Ya, hukumnya tidak sah atau batil atau fasid. Ini hukum wad'i. Ini mustafti, orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Jadi kalau mau dikatakan apa sih rukun fatwa itu? Rukun fatwa yang pertama adalah adanya mufti. Harus ada orang yang menjawab pertanyaan. Kemudian yang kedua adanya mustafti, orang yang bertanya tentang hukum syar'i. Kemudian yang ketiga ada namanya istifta. Istifta itu ya proses bertanyanya. Ya, si mustafti dia bertanya, ya syekh, ma hukmu kadza, ma qaulullah atau ma hukmullah fi kadza, yaitu istifta. Kemudian ada ifta, ada proses mengeluarkan fatwa, wa hukmuhu kadza, itu namanya ifta. Ini pembahasan tentang mufti dan mustafti. Mungkin sebagian ada yang menanyakan, apa bedanya antara fatwa dengan qadha? Ya, ada istilah lain dengan dalam hukum peradilan itu ada qadha. Qadha itu kalau kita artikan ya putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Apa perbedaan dengan fatwa? Ya, ada perbedaan, ada persamaannya. Kita bahas dulu tentang persamaan antara fatwa dengan qadha. Yang namanya fatwa dan qadha itu sama-sama ada ikhbar anil hukum. Ada kabar atau pemberitahuan tentang hukum. Jadi sama-sama mufti mengeluarkan hukum, qadhi juga mengeluarkan hukum. Ya. Sama-sama hukum yang dikeluarkan hukum syar'i, hukumnya Allah dan Rasulnya. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya bahwa fatwa tidak mengikat, sedangkan qadha, putusan hakim itu mengikat. Mengikat dalam arti apa? Mengikat bagi orang yang bertanya atau orang yang memiliki kasus. Nah, jadi kalau fatwa tidak ada ikatan, artinya setelah bertanya kepada mufti mau dilaksanakan mau tidak masalah. Berbeda dengan qadha, dia harus dilaksanakan. Bahkan hakim punya kekuatan untuk memaksa melaksanakan hukum. Bismillah. Taib. Untuk bagian berikutnya adalah syurutul fatwa, syarat-syarat fatwa. Ishtaratu li jawazil fatwa syurutun minha. Ada syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah fatwa. Syarat-syarat tersebut diantaranya yang pertama, an yakunal mufti arifan bil hukmi yakinan aw dhannan rajihan wa illa wajaba alaihi tawaqquf. Ini yang pertama dari sisi muftinya dulu, orang yang mengeluarkan fatwa. Karena memang berkaitan sekali antara orang dengan produknya. Kalau orangnya yang memproduksi itu sudah betul kompetensinya, kemampuannya, keahliannya, insya Allah yang dihasilkan juga akan betul. Maka yang pertama harus diketahui, seorang mufti itu harus paham tentang hukum syar'i. Yang pertama adalah yakin, ya, yakinan bahwasanya apa yang dijawab itu dia yakin jawabannya adalah benar. Itu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang sifatnya adalah qat'iyyu subut wa sharihud dalalah. Jadi dalilnya jelas menunjukkan hukum halal atau haram misalnya. Kemudian dalil itu diterima, makbul secara qat'i, misal secara mutawatir, yaitu yang ada di dalam Al-Quran tentu saja. Namanya ketika Allah Ta'ala berfirman wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli, ya ini secara sharih, dan subutnya adalah mutawatir. Wa harrama riba, dan Allah mengharamkan riba.
disebutkan dengan jelas hukumnya. Inilah khilaf fih, ya. Tidak ada khilaf bahwa hukum asal jual beli adalah halal dan hukum asalnya riba adalah haram. Atau hukumnya dzon rajih, ya, dengan persangkaan yang kuat, dan persangkaan yang dikuatkan juga bisa, yaitu ini marhalah di bawah yakin, karena yang paling utama adalah al-ilmu atau al-yakin, kemudian ada dzon al-ghalib atau dzon ar-rajih, kemudian ada syak, kemudian ada waham, ya. Atau dzon rajih, yaitu yang dalilnya tidak secara sharih, memang tidak secara sharih menunjukkan hukumnya itu, tapi para ulama memahami, ya, mereka beristimbat, hampir mayoritas ulama memahami bahwa hukumnya itu. Misalnya wala taqrabuz zina, janganlah kalian dekati zina. Ya, memang tidak menyebutkan secara hukum bahwa zina itu haram di situ, tapi para ulama mengambil istimbat, kalau mendekati saja tidak boleh, maka perbuatannya jelas tidak diperbolehkan, hukumnya haram, yaitu dzon rajih, dzon ghalib. Nah, kalau tidak seperti itu, dalam arti pengetahuan mufti itu tidak didasari dengan ilmu yakin atau dengan dzon yang rajih, maka wajib baginya tawakuf. Dia tidak boleh menjawab. Misalnya permasalahan-permasalahan nawazil kontemporer yang ada di masa sekarang, dia belum meneliti secara mendalam dan belum bisa menghasilkan putusan hukum, maka saat itu dia tawakuf, tidak menjawab. Contohnya apa? Misalnya masalah Bitcoin untuk sekarang, ya. Bitcoin ini apakah betul dia adalah mata uang atau bukan, atau hanya aset digital saja? Bagaimana hukumnya kalau menjadi mata uang? Bagaimana hukumnya ketika dianggap sebagai aset digital? Ini masih perdebatan panjang di kalangan ulama, ya. Belum ada yang secara sepakat hukumnya haram, yang sepakat hukumnya halal, ya, masih berkembang. Nah, ketika kita atau seorang mufti belum meneliti, kewajiban dia adalah tawakuf. Ini yang pertama. Yang kedua, an yatasawwara su'ala tasawwuran ta'amman. Seorang mufti harus memiliki gambaran dari pertanyaan itu dengan gambaran yang menyeluruh alias komprehensif. Jadi bukan hanya dari si penanya saja, ya. Bila perlu si mufti bertanya kepada ahli, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan si mustafti. Misalnya tadi masalah Bitcoin, ya. Mufti tidak hanya mencukupkan dengan penjelasan dari si mustafti. Mufti harus mengundang orang-orang yang terkait, misalnya ahli IT, ahli keuangan modern, dikumpulkan, ditanya bagaimana pendapatnya. Jadi memiliki gambaran yang sangat-sangat mendetail, atau kalau enggak menyeluruh, ya, bukan hanya dari satu segi saja. Baik. Liyatamakkana minal hukmi alaihi, agar seorang mufti itu bisa membuat putusan hukum. Fa innal hukma ala syai'i far'un an tasawwurihi, karena hukum itu, putusan itu terhadap sesuatu merupakan cabang atau perpanjangan dari apa? Penggambaran yang dimiliki oleh mufti, ya. Gambaran yang dimiliki oleh mufti. Misalnya, ya, ada orang bertanya, ya Syekh, apa hukum makan hotdog? Hukum makan hotdog. Nah, hotdog itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia apa? Anjing panas. Wah, itu haram, anjing haram dalam agama kita. Kalau hanya sekedar apa? Hanya sekedar dari penamaan saja. Tapi kalau mufti bertanya, apa sih hotdog itu terbuat dari apa? Oh, ini Syekh, ya, terbuat dari sosis, kemudian dibakar misalnya, kemudian dikasih saus merah. Jadi seakan-akan apa ya, makanan yang pedas gitu, ya, maka dikatakan hot, ya. Oh, sosisnya halal atau enggak? Terbuat dari apa? Sosisnya terbuat dari sapi, ya, berarti itu halal, ya. Jadi bukan hanya sekedar lihat dari penamaan saja. Kayak sekarang riba dinyatakan sebagai bunga. Bunga kan suatu yang harum, suatu yang indah. Tapi setelah ditelisik lebih jauh, ternyata itu riba yang Allah haramkan. Ini harus punya gambaran yang menyeluruh atau mendetail atau komprehensif.
Faida ushkila alaihi makna kalamil mustafti sa'alahu anhu. Kalau seandainya mufti ini mendapatkan kesulitan dalam memahami perkataan mustafti atau memahami pertanyaan dari mustafti, ushkila alaih, ya, ada kesulitan pada diri mufti, sa'alahu anhu, dia bertanya kepada mustafti, maksudnya apa? Tolong jelaskan lebih lanjut. Ya. Wa in kana yahtaju ila tafsilin istafsalahu. Kalau seandainya, ya, mufti membutuhkan perincian dari pertanyaan di mustafti, si mustafti, dia tanyakan perinciannya, maksudnya apa? Yang seperti ini atau seperti ini. Jadi mufti bertanya di situ, mana yang kamu maukan, ini atau itu? Ketika ada memang tafsil di situ. Au dzakara tafsila fil jawab, atau bisa juga mufti tidak menanyakan perinciannya, tapi mufti menjawab dengan memberikan perincian, ya. Dari pertanyaan tadi, kalau yang dimaksud oleh penanya adalah ini, maka jawabannya ini. Kalau seandainya yang dimaksud oleh penanya adalah itu, maka jawabannya seperti itu, ya. Ini hanya contoh saja, ya. Artinya kita terapkan masing-masing ke dalam kasus permasalahan yang datang kepada kita atau kepada ustadz atau syekh yang menjawab. Kemudian fa'idha su'ila an imri'in halaka an bintin wa akhin wa amin syakik. Ini syekh mulai menyebutkan contohnya. Kalau seandainya ada seorang meninggalkan satu anak perempuan, satu saudara, dan satu paman kandung, apa yang didapatkan oleh anak perempuan, saudara, dan paman kandung? Maka di sini nggak bisa langsung menjawab. Si mufti harus cari tahu dulu, ini saudara-saudara apa yang dimaksud. Maka kata Syekh, falyas'al anil akh hal huwa li aw la. Bertanyalah si mufti, apakah saudara itu maksudnya saudara seibu atau yang lain, saudara kandung atau saudara sebapak. Ya, jadi lawangnya seibu itu saudara kandung atau sebapak, karena dalam waris biasanya kandung dan sebapak ini dia bagiannya sama, ya, pembagiannya sama-sama jadi asobah. Kemudian untuk seibu ini yang beda, yang bisa 1/6 atau 1/3. Ini tanya, yang mana yang dimaksud dengan saudara laki-laki? Au yufassilu fil jawab, atau mufti langsung merinci dalam jawabannya. Fa in kana li ummin fala syai'a lahu. Kalau seandainya yang dimaksud saudara laki-laki seibu, maka dia tidak dapat bagian karena sudah diambil oleh paman. Ya, paman ambil asobah. Wal baqi ba'da fardi lil binti lil am. Maka sisa setelah diambil oleh anak perempuan untuk paman. Dari seibu nggak dapat. Wa in kana li ghairi ummin fal baqi ba'da fardil binti lahu wa la syai'a lil am. Kalau ternyata yang dimaksud adalah saudara sekandung atau saudara seayah, maka saudara laki-laki seayah atau sekandung ini yang ngambil asobahnya. Maka paman tidak dapat bagiannya, mahjub dia. Ya. Ini disebutkan perinciannya, walaupun ya pertanyaan si mustafti dalam hal ini masih belum lengkap, masih belum fokus, ya. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, an yakuna hadi albal. Ya, ketika menjawab pertanyaan diusahakan keadaan mufti ini dalam pikiran, memiliki pemikiran yang tenang, ya. Pikirannya sedang tenang, tidak cemas, tidak takut, tidak marah, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, yatamakkan min tasawwur al-mas'alati wa tatbiqiha 'ala al-adillati syar'iyyah. Tujuannya apa ketika pikiran tenang? Agar mufti ini mampu mencerna permasalahan atau pertanyaan. Ya, dia memiliki gambaran yang utuh tadi. Kemudian dia bisa menerapkan permasalahan itu, mengkaitkan dengan dalil-dalil syar'i. Ya, ini tujuannya. Kenapa harus dalam kondisi yang tenang, pemikiran tenang, dan ditambahkan juga dalam keadaan yang sehat harusnya, ya. Karena pemikiran yang tenang itu biasanya dihasilkan dari tubuh yang sehat dan kuat. Maka kata Syekh, fala yufti halan syighali fikrihi bi ghadabin aw hammin aw malalin aw ghairiha. Maka tidak boleh dia berfatwa dalam keadaan pikirannya sedang marah, sedang gelisah, sedang bosan atau yang lainnya. Ini tidak boleh. Nah, ini syarat jawazil fatwa, syarat bolehnya seorang mufti berfatwa. Wa yushtaratu li wujubil fatwa syurutun minha. Kemudian ada syarat-syarat kapan harus wajib berfatwa.
Disyaratkan untuk wajibnya fatwa syarat-syarat berikut ini. Awalan, wuqu'ul hadisatil mas'uli anha. Kapan mufti wajib untuk berfatwa? Pertama, ketika terjadi permasalahan yang ditanyakan. Ya sudah kejadian. Ya perkaranya sudah terjadi dan si mustafti butuh jawaban atas perkara itu. Maka wajib saat itu mufti menjawab. Kalau memang tahu jawabannya, kalau tidak tawakuf, dialihkan kepada mufti yang lain. Fa in lam takun waqi'atan lam tajibil fatwa li'adami darurati. Kalau seandainya perkara itu belum terjadi, tidak wajib. Artinya menjawabnya hukumnya ya mubah saja. Ya. Dijawab monggo silahkan, nggak jawab juga monggo. Tidak perlu dijawab juga nggak masalah. Karena apa? Belum mendesak. Ya. Li'adami darurah. Belum mendesak. Nanti kalau sudah jadi baru tanyakan. Illa an yakuna qasda sa'ili at-ta'allum, kecuali kalau tujuan dari yang bertanya ini untuk belajar. Jadi mufti ingin punya majelis khusus untuk murid-muridnya gitu ya, membahas tentang suatu kitab, ada permasalahan-permasalahan dalam kitab yang kemungkinan terjadi di masa depan ya, misalnya bagaimana nanti ketika manusia sampai ke Mars ya, sampai ke Mars. Apa yang dilakukan, nggak ada gravitasi misalnya di sana, sholatnya gimana, apakah boleh duduk atau berdiri ya, ini ditanyakan hanya sebagai apa, sebagai bahan belajar saja. Ini boleh. Kenapa? Fa innahu la yajuzu katmul ilmi, karena mufti tidak boleh menyembunyikan ilmu. Bal yujibu anhu mata su'ila bikulli halin, bahkan mufti harus menjawab kapan saja dia ditanya dengan berbagai keadaannya. Ya. Ini kita sebagai guru ya, ketika menanyakan murid-murid kita berikan kepada murid-murid kita, nggak usah pelit ilmu, nggak usah takut kita akan tersaingi oleh murid kita. Bahkan itu menjadi pahala jariah kita kalau kita keluarkan semuanya. Ya. Dan di situ akan memacu seorang guru untuk terus menambah ilmunya, yang nggak mau kalah tentunya dengan muridnya. Baik. Yang kedua, an la yu'lama min halis sa'il anna qasdahu at-ta'annud. Tidak diketahui dari keadaan si penanya, dari gesturnya, dari bahasa tubuhnya, bahwa maksud bertanyanya itu untuk ta'annud. Untuk ta'annud itu untuk menyusahkan mufti ya. Jadi sengaja bertanya pertanyaan yang susah untuk menunjukkan ini muftinya nggak bisa ini, muftinya ini cetek ilmunya. Ta'annud, menyusahkan. Au tatabu'ur rukhas, atau si penanya ini sedang cari-cari rukhsah. Ya biasanya pertanyaannya itu menyetir ya, menyetir dari awal. Ya Syekh, ya, kita tahu bahwasanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah perempuan atau janda menikah boleh dengan wali atau tidak. Bukankah janda itu dia sudah bisa menentukan pilihannya sendiri, dan ada madhab Abu Hanifah yang membolehkan tidak memakai wali. Jadi kalau menikah dengan janda kan boleh tidak pakai wali ya Syekh. Itu sudah menyetir dari awal. Ini sedang cari-cari rukhsah orang yang seperti ini. Ya maka tidak perlu dijawab, tidak wajib untuk berfatwa, untuk menjawab pertanyaannya. Atau maksud dia adalah au darba ara'il ulama'i ba'dihha bi ba'din, sengaja membenturkan ya, menyilangkan pendapat dari ulama satu dengan yang lainnya. Ya, kalau tujuannya ini dibenturkan antara seorang mufti dengan mufti yang lain, ya tidak perlu dijawab. Ya harus tahu gelagatnya. Ya, biasanya bawa-bawa, menurut Syekh Fulan seperti ini, menurut antum seperti ini, bagaimana antum bisa berpendapat seperti ini Syekh? Padahal Syekh Fulan itu lebih alim dari antum. Ini sudah kelihatan ya, seperti ini ingin membenturkan. Maka tidak perlu dijawab, tidak wajib berfatwa saat itu. Au ghairu dzalika min al-maqasid sayyi'ah, atau ya niat-niat yang lain atau cara-cara yang lain dari niat-niat yang salah, niat-niat yang rusak. Contohnya apa? Dia melakukan belah bambu, dia merendahkan mufti untuk mengangkat dirinya. Ya. Disengaja tanya pertanyaan yang sulit, mufti tidak bisa jawab, yang dia sudah tahu jawabannya,
Terus setelah itu dia pertanyaan gitu aja nggak bisa, ini jawabannya seperti ini, disebutkan dalam kitab ini. Tujuannya apa? Mengangkat dirinya sendiri. Tidak boleh yang seperti ini. Fa in ulima dzalika min halis sa'il lam tajibil fatwa. Kalau itu diketahui dari keadaan si penanya, tidak wajib untuk menjawab pertanyaannya, tidak wajib untuk berfatwa. Untuk apa? Hanya akan menimbulkan kerusakan akhirnya. Dan yang ketiga, an la yatarattab 'alal fatwa ma huwa aktsara minha dararan. Fatwa yang diucapkan, dikeluarkan itu tidak menimbulkan mafsadat atau bahaya yang lebih besar. Ya. Tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Misalnya, dulu diceritakan bahwa Ibnu Taimiyah ditanya oleh murid-muridnya ketika pasukan Tatar itu mereka mabuk-mabukan. Kenapa ya Syekh? Engkau tidak melarang mereka untuk mabuk-mabukan, itu kan dosa besar. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya mending seperti itu, mereka mabuk rusak mafsadatnya untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya saya fatwakan, ya, kalian haram mabuk-mabukan, atau tidak boleh mabuk-mabukan, ketika mereka sedang waras, sedang terjaga, mereka akan membunuh kaum muslimin, mereka akan menghancurkan maktabah-maktabah. Maka beliau tidak berfatwa seperti itu. Ya, beliau biarkan mereka, kerusakannya untuk mereka sendiri, dosa mereka yang tanggung, daripada kaum muslimin yang harus menanggung kerusakan yang lebih besar. Baik. Fa in tarattaba 'alaiha dzalika wajaba al-imsaku anha. Kalau seandainya ya seorang mufti itu mengukur fatwa yang dikeluarkannya akan memunculkan kerusakan yang lebih besar, sebenarnya dia tahan fatwanya. Dia tidak berfatwa. Ya, misalnya dalam masalah menghadapi kezaliman penguasa, ini ya mulai ada. Kalau seandainya mufti berfatwa, silakan ya kalian tuntut keadilan kalian di hadapan penguasa, kumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Apa yang akan terjadi? Chaos. Ya, kerusakan, mafsadat yang lebih besar. Ya, dalam keadaan seperti ini mufti melihat kalau seandainya menimbulkan bahaya, dia tahan. Ya, dia diam, tidak berfatwa seperti itu. Daf'an li asyaddil mafsadataini bi akhaffihima. Ya, untuk apa? Untuk menolak mafsadat yang lebih besar. Ya, dengan memilih yang paling ringan. Ini sesuai dengan kaidah, ya. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu didahulukan, diprioritaskan dibandingkan mendapatkan manfaat. Mungkin manfaatnya sedikit, tapi ketika madaratnya lebih besar, atau manfaatnya ada, tapi ketika madaratnya lebih besar, maka kita pertahankan agar jangan sampai madarat itu yang terjadi. Baik. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang adab-adab mustafti. Mayal zamul mustafti, apa yang harus dilakukan oleh mustafti atau harus dimiliki oleh seorang yang bertanya. Yalzamul mustafti umurun, ya, yang harus dilakukan oleh mustafti ada beberapa perkara. Yang pertama, al-awwal an yurida bistiftaihi al-haqqa wal amal bihi, la tatabbu ar-rukhasi wa ifham al-mufti wa ghairi dzalika min al-maqasid sayyi'ah. Ya. Seorang mustafti ketika dia bertanya permasalahan kepada mufti, tujuannya adalah mencari kebenaran. Dia ingin mendapatkan yang benar itu yang mana. Mungkin dia mendapatkan dalil yang sama-sama mutasyabih bagi dia. Ya. Dia ingin tahu dari dua dalil ini mana yang benar. Dia tanyakan kepada mufti. Setelah mendapatkan jawaban, diketahui yang benar adalah dalil satunya, misalnya, dia amalkan. Ya. Tujuannya bertanya untuk diamalkan. Tapi ingat, di awal yang namanya fatwa tidak mengikat. Ya. Maka ini atas kesadaran pribadi kita untuk mengamalkan. Kemudian bahwa tujuannya bukan untuk cari-cari rukhsah, cari-cari dispensasi agar kita ini ringan. Kemudian juga tujuannya bukan untuk menyusahkan, ifham, ya. Menyibukkan mufti, menyusahkan dia, kemudian untuk menunjukkan bahwa muftinya ini tidak punya ilmu dan sebagainya. Na'udzubillah. Tidak boleh seperti itu. Wa ghairu dzalika minal maqasid sayyi'ah, dan selain itu dari maksud-maksud tujuan-tujuan yang buruk.
Kemudian yang kedua, asani alla yastaftiya illa man yu'lam au yagli alla yastaftiya illa man ya'lam au yaglibu ala dhannihi annahu ahlun lil fatwa. Dia tidak meminta fatwa kecuali kepada orang yang mengetahui, yaitu syekh, ustadz, mubalik yang dia paham bahwa syekh ini memiliki kafaah syar'iyah, memiliki kemampuan ilmu syar'i yang bagus. Ya, entah dari alma maternya bagus atau dia otodidak belajar ya kepada guru mulazamah, bukan otodidak afan. Dia belajar guru mulazamah walaupun tidak memiliki gelar ya. Itu dia anggap wah ini sudah ahli syekhnya atau gurunya. Mau bertanya kepada orang tersebut, atau secara ghalabatul dzan, persangkaan kuat dia bahwa syekh ini paham permasalahan ini. Maka dia tanyakan kepadanya, kepada orang yang dia anggap cocok untuk berfatwa. Wa yanbaghi an yakhtara awsaqal muftin ilman wa wara'an wa qila yajibu dzalik. Dan sudah sepantasnya untuk memilih mufti yang thiqah. Ya, mufti yang thiqah baik ilmu maupun wara'nya. Ya, bahkan dikatakan ada pendapat wajib untuk memilih mufti yang paling thiqah. Ini pendapat kedua ya, harus memilih mufti yang paling thiqah ilmu dan wara'nya. Tapi insyaallah yang pertama cukup. Yang pertama cukup, yaitu dia memilih orang yang dianggap paham masalahnya. Makanya sekarang sudah zaman takhasus, zaman spesialisasi gitu ya. Kita tanyakan kepada spesialis bidangnya masing-masing. Ada spesialis tafsir, ada spesialis akidah, ada spesialis hadis, ada spesialis fikih. Fikih pun ada spesialisasinya masing-masing. Ada spesialisasi fikih ibadah, ada spesialisasi fikih muamalah. Maka kita tanyakan pertanyaan kita kepada ustadz-ustadz, syekh-syekh yang memiliki spesialisasi tersebut ya, spesifikasi. Afan. Ini cukup insya Allah dengan memilih yang kita anggap mengetahui paham. Yang ketiga, an yasifa halatahu wasfan shadiqan daqiqan, yaitu dia menggambarkan keadaannya dengan gambaran yang jujur dan detail. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, diceritakan kronologinya seperti apa dengan jelas agar mufti ini punya gambaran yang utuh. Kaqauli sa'il, sebagaimana perkataan penanya, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa idza tawadda'na bihi atishna afanatawadda'u bima'il bahr. Ya, ini pertanyaan dari salah seorang sahabat. Kami menaiki perahu di laut dan kami membawa air yang sedikit. Kalau kami pakai untuk berwudu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, boleh. Ya. Huwa al-hillu ma'uhu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasanya air laut itu ya suci airnya dan halal bangkainya. Ini kan dijelaskan keadaannya bahwa airnya itu sedikit, dia bawa air sebenarnya. Kemudian yang keempat, an yantabiha lima yaquluhul mufti bihaitsu la yansarifu minhu illa wa qad fahimal jawaba tamaman. Dan dia harus perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh mufti ketika menjawab pertanyaan itu. Dia dengarkan dengan seksama dan tidak pulang, tidak beranjak, tidak pergi sebelum dia memahami jawaban mufti dengan sempurna, agar jangan sampai ada gagal paham, ada salah paham, maksud mufti A dia pahami B. Nah, ini kan nanti akhirnya salah dalam aplikasi ketika dia menerapkan, mengamalkan akan salah gara-gara tidak memahami jawabannya dengan baik. Wallahu ta'ala alam bishawab.